No time for less. I've laid the plans, now lay the chance here in my hands. Give me one moment in time when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are a heartbeat away and the answers are all. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar sahabat-sahabatku menjadi orang pertama yang memperoleh konten terbaru dari NH Gio Nirlanda. Selamat menyaksikan. Pokoknya semua orang mukmin itu ahlul jannah. Karena memang asli hadisnya seperti itu, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Bahwa kemudian ada beberapa kiai yang mungkin wataknya itu pesimis, kemudian bikin sekian aturan-aturan yang sebetulnya itu cerminan dari pesimisnya. Terus akan masuk surga itu susahnya bukan main. Jadi ini penting. Terus kedua saya bilang agama ini sudah begitu baik. Masa kunci surga sudah dibocorkan, miftahul jannah la ilaha illallah. Masa sudah pegang kuncinya nggak jadi masuk surga, itu kan aneh. Ya sudah masuk saja, tapi tidak usah minta bantuan saya, masuk aja, kan sudah pegang kuncinya. Terus ketiga, kenangan terburuk saya ketika jadi kiai itu gini, saya ada beberapa guru SD datang ke saya, ini agak masalah besar. Gus, boleh nggak buka ujian nasional yang masih disegel? Semua guru bilang nggak boleh, itu kriminal kan. Ada satu guru yang bikin analogi agak kacau. Boleh saja, wong ujian di kuburan saja dibocorkan para kiai nggak apa-apa. Itu jadi tentu itu analogi yang salah kan. Tuhan kamu siapa, nabi kamu siapa, imam kamu siapa, ini kan sudah dibocorkan oleh para kiai. Artinya apa? Nak raiso jawab kebablasan gitu. Terus guru ini berpikir kalau ujian akhirat sekrusial itu saja bisa dibocorkan, kenapa ujian nasional tidak boleh? Tentu ini kias yang salah, saya tidak ngajari seperti itu. Tapi saya ngajari ke kalian betapa mudahnya masuk surga. Kunci jawaban sudah dikasih, kunci pintu masuk sudah dikasih. Kok sampai tidak masuk, ini kebablasan. Paling salah gurunya. Jadi ini kenapa saya sering cerita orang mukmin semua itu min ahlil jannah, itu saja. Sama tidak usah takut su'ul khotimah, tidak usah takut berlebihan seperti itu, karena setahu saya, setidaknya saya mewakili ulama zaman ini, rata-rata guru kita ini bermadhab syadzili dalam berkeyakinan berpikir tentang Allah. Begitu juga ketika kita dosa, misalnya kita dosa, orang Islam setiap dosa itu pasti ingat salahnya, terus kemudian istighfar. Dan ketika satu kebaikan dibandingkan keburukan, itu kata semua ulama, karena sayi'ah itu bernilai 1, kebaikan bernilai apa? 10. Itu masih surplus berapa? 9. Jadi itu cara berpikir Abu Hasan Asy'adzili. Kenapa kamu harus berpikir positif tentang Tuhan? Sekali berpikir tentang negatif, itu bahaya betul. Misalnya begini, kamu berpikir stare wangi jadi kiai, sujud, rukuk, ternyata aku tetap lebih neraka, gunanya apa? Itu menurut saya kan nggak punya akal. Sujud itu satu kelaziman menghamba kepada Allah. Normalnya seorang hamba itu ya sujud. Kemudian gara-gara kamu ingin masuk surga, terus logika kamu dibalik, gunanya apa saya sujud? Ternyata saya masuk neraka. Itu pertanyaan yang benar-benar bodoh, dan itu menjadikan Allah benci. Logikanya dibalik begini. Ini saya ngomong serius karena ini bentuk kemenangan saya. Ini bentuk kemenangan saya. Saya berkali-kali ngomong di kota pelajar di Jogja. Begini, saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham, yaitu mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, ada kalimat wa in zana wa in sarqa. Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan. Terus saya bilang,
Oh, makna hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 tambah 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo ya bilang 2, Pak Jokowi juga bilang 2. Orang yang zaniyah, yang lonte pun akan bilang 2. Muftinya juga bilang 2. Ketua MUI-nya juga bilang. Artinya gini, kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 ditambah 1 2. Kamu punya musuh bilang 2. Kalau ibu-ibu ini punya maru, ya marunya bilang 2. Tadi tambah mama, nggak tahu saya terjemahnya apa. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya kalau saya pernah ngaji acara himmah, acara pondok sarang di Demak. Kalau kamu bilang 1 ditambah 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua jawab enggak. Kita semua enggak saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan 1 tambah 1 2 karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu. Iya, karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis qudsi Allah ini yang dibuli orang-orang soleh. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'ah, dalam hadis qudsi. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditaati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus bilang 1 tambah 1 11? Enggak kan? Tetap bilang berapa? 2. Kalau kebenaran absolut yang 1 tambah 1 kamu bilang 2 meskipun tanpa mendapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan usra ikhlas plus. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran, bil ilmil. Harus dilatih. Ya di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami wa inzana, bahwa kalimat ini sah meskipun dilapatkan seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 tambah 1 2 sah, diucapkan siapa saja sah, dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik, itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghah wa man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin, sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk, orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa tidak dihukumi syirik? Jadi ini logika. Jadi makanya ini Gus Reza boleh kritik saya itu berkali-kali bilang saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqahu wa khuluqahu. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah ada diskusi di Jakarta, ini kisah nyata. Apa dalilnya setelah sholat salaman? Mana hadisnya? Itu dijawab hadisnya tentu kita kesulitan. Kalaupun ada hadisnya dhaif semua yang masalah musyafahah. Akhirnya mau tidak mau dijawab pakai cangkem elek. Boleh nggak kamu setelah salam nyalain HP yang off? Boleh. Boleh nggak ke kamar mandi? Boleh. Oh berarti kencing boleh, nyalain HP boleh, yang nggak boleh itu ingat Allah. Karena mereka mengkritik wiridan, kritik salam. Akhirnya mikir, ada nggak hadisnya orang setelah sholat nyalain HP? Nggak ada kan? Tapi mereka nyalain HP nggak hambatan, tapi untuk salaman masalah. Ke kamar mandi boleh, tapi untuk wiridan enggak. Akhirnya mereka sadar, oh iya, lama-lama dibisi gini yang kelompok itu, kamu itu korban aliran supaya kamu gak ingat Allah, ingatnya HP-nya. Sehingga orang wiridan kamu kritik, orang nyalain HP tidak kamu kritik. Itu kelompok itu adalah kelompok orang-orang yang supaya orang Islam itu lupa Tuhannya.
Itu gerakan cangkem elek, tapi jadikan orang sadar. Jadi ini penting. Jadi kalau kamu tidak bisa bela agama dengan jalan yang lurus karena tidak bakat gitu, nggak apa-apa pakai cangkem elek tadi, karena nggak mungkin gerakan ini dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang tanya, ya Pak Kiai, kalau setan dibakar di neraka panasan enggak? Ya panasan. Lo kan setan dari api, ngapain harus panasan? Kan materinya sama. Kak Kiai tadi gak kesulitan, dia ngambil pasir disawur di wajahnya. Wah sakit Kiai, kamu kan dari tanah, kena tanah kok. Jadi itu ada sekian, artinya gini ya, kalau kesulitan jawab pakai baik-baik ya sudah pakai cangkem elek itu aja kan. Jadi mulai dulu melawan kebatilan itu harus pakai logika yang vulgar, karena memang nggak mungkin dengan bahasa pria itu nggak mungkin. Dan ini penting saya utarakan. Nah, kalau nanti nggak mungkin dinisbatkan kepada Rasul karena Nabi adalah ahsanan nasi khalqa wa khuluqa, kita yang ngambil alih saja. Gus Reza, saya, Gus Alsan ini cara cangkem elek kan pantes luas. Selain bakat ya sudah, natural. Karena memang itu cara kita menjelaskan kebenaran. Nah, kenapa saya ngajar begitu rileks, begitu santai? Karena pikiran saya sederhana. Fa innal uqula muttarratun ila qadilil haq. Akal sehat pasti dipaksa menerima apa? Kebenaran. Sehingga kebenaran itu tidak usah kamu ngomongkan secara serius, secara tidak perlu. Kebenaran itu mudah diterima. Kok kebangetan sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan loro ati iki tambarno karo tanggul latihan. Sone wis oleh gantimu, wis ra kacok aku, mergo wis tau jeru. Betah suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya bubrah. Yen wis tak wanti-wanti ojo ngasih lali, tapi kenyataannya pergi. Janjimu ambruk cagaku nuruti angen-angenmu, sakabehane wis tak turuti, tapi malam mlenjengi budal malah tak tutui dalane. Metu kono belok kiri lurus wae, rasanya wang sepionmu sing marai hati tambah bebani. Betah suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sansaya
wanti-wanti ojo sampai lali, tapi kenyataannya pergi. Kartono neng awi medhot janjimu, ambruk cagaku nuruti angan-anganmu. Sakabehane wis tak turuti, tapi malam benjangi. Jangan lupa untuk like dan share serta tulis komentarnya tentang konten ini agar dapat menjadi perbaikan kami di konten berikutnya. Rasanya wang sepion